contoh kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman lakukan atau jadi teman-teman adopsi dan teman-teman kembangkan di sekolah masing-masing begitu. Kemudian nah nanti juga kami akan mengadakan webinar rencana aksi kolaborasi. Di sini ini kami berharap kami bisa memberikan bekal teman-teman untuk membuat forum diskusi sekolah, forum diskusi dengan wali kelas, rencana aksi kolaborasi atau RAK untuk pembelajaran di kelas, dan juga rencana aksi kolaborasi untuk pembelajaran di luar kelas. Gitu. Nah, ini juga yang kami dorong agar teman-teman membentuk forum komunikasi dan koordinasi sekolah. Tujuannya apa forum koordinasi dan komunikasi sekolah itu? Jadi memang kami berharap teman-teman bisa saling mengenal antara teman-teman mahasiswa dan juga guru begitu. Jadi forum ini dilakukan di sekolah masing-masing antara mahasiswa, guru, dan juga DPL. Kemudian teman-teman memaparkan hasil asesmen awal sekolahnya atau observasi sekolahnya. Kemudian teman-teman juga memaparkan apa saja yang sudah dilakukan selama bulan Maret ini. Kemudian teman-teman juga mempresentasikan terkait program yang akan dilakukan mahasiswa selama di penugasan. Kemudian teman-teman juga mendiskusikan program-program kolaborasi yang bisa dilakukan bersama guru. Karena harapan dari kami bahwa program yang direncanakan teman-teman adalah berdasarkan kebutuhan siswa dan juga menjadi program yang dilaksanakan berdampingan dengan guru begitu. Karena kami juga mendapatkan cerita bahwa di KM sebelumnya juga jadi kan kami juga mendapatkan cerita bahwa di KM sebelumnya ada kebingungan di teman-teman mahasiswa begitu. Nah, harapannya dengan adanya forum ini, forum komunikasi dan koordinasi sekolah ini membuat teman-teman mahasiswa bisa berkolaborasi membuat program yang juga dilakukan bersama dengan guru ataupun kepala sekolah begitu. Jadi begitu Bapak Ibu untuk rangkaian kegiatan-kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan teman-teman mahasiswa. Jadi harapannya nanti di kegiatan-kegiatan ini Bapak Ibu bisa mendorong teman-teman mahasiswa untuk aktif begitu bertanya, mencari tahu, dan melaksanakan. Karena sejauh ini untuk GBB sendiri, guru belajar dan berbagi sendiri, baru sekitar 200-an mahasiswa yang sudah menyelesaikan modul dan baru sekitar 409 sekolah yang melaksanakan AKM kelas. Jadi sangat amat masih jauh dari jumlah sekolah-sekolah yang menjadi sasaran kampus mengajar. Begitu. Mungkin dari saya sekian dulu Mas Sena. Saya kembalikan ke Mas Sena selaku moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Dita selaku narasumber kita pada siang hari ini ya untuk terkait dengan pemaparan terkait dengan materi GBB ataupun AKM dan juga bagaimana peran dosen pembimbing lapangan terhadap pendampingan mahasiswa di lokasi penempatan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian ya mungkin nanti sebagai catatan juga bagi Bapak Ibu DPL sekalian bahwa materi nanti akan kami share ya kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang saat ini mengikuti kegiatan forum pada siang hari ini melalui link yang akan disampaikan oleh tim kampus mengajar. Nah, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu sekalian, jadi untuk bisa langsung melakukan, kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Mbak Dita. Untuk sesi tanya jawab ini Bapak Ibu kami perkenankan bagi yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan atau pemaparan materi siang hari ini untuk bisa disampaikan ke kolom komen ataupun Bapak Ibu bisa melakukan raise hand melalui aplikasi melalui fitur raise hand di Zoom ini. Ya, baik, ini sudah ada Ibu Diah Pujiastuti yang mungkin ingin bertanya, Mbak Dita. Kami persilakan ya kepada Ibu Diah Pujiastuti untuk bisa langsung bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Diah, kami persilakan Ibu. Ibu Diah bisa dibantu unmute untuk rekan-rekan sekalian. Ibu Diah masih di mute, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait
untuk materi GBB ini dan terkait juga materi AKM yang telah diikuti oleh teman-teman mahasiswa, apakah mohon izin bertanya, apakah untuk forum diskusi ini dibuat oleh kami sebagai DPL melibatkan halo Ibu Dia, suaranya hilang ya Ibu ya? Mohon izin Ibu Dia, kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dulu ya, mungkin Mbak Dita, saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ini dari Bapak Nana Suryana nih ya. Izin bertanya Ibu, tadi ada kata need assessment desa. Nah, kalau dalam satu desa lebih dari satu DPL atau kelompok mahasiswa, bagaimana ya Ibu? Silakan Ibu Dita untuk bisa dijawab secara langsung. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Nana, jadi Pak tidak masalah kalau misalnya nanti nilai assessment-nya sama. Karena kan itu kenyataannya begitu ya, satu desa ada 2 sekolah. Jadi kalau nilai assessment desanya sama, tapi kan sekolahnya berbeda, itu tidak bermasalah. Begitu. Terima kasih Pak Nana. Ya, baik. Selanjutnya, semoga menjawab ya tadi Pak Nana terkait dengan pertanyaan bagaimana jika di desa tersebut ada lebih dari 2 kelompok gitu ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Huriyatur Rohman dari UIK Bogor ya. Mahasiswa kami baru tiba di lokasi tanggal 24 Maret, jadi belum bisa membuat AKM. Ini bagaimana ya Ibu Dita ya untuk kasus ini? Silahkan Mbak Dita. Baik, terima kasih untuk Ibu Huriyatur Rohman. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang baru datang atau masih di perjalanan, teman-teman dipersilahkan untuk melakukan observasi dulu, adaptasi lingkungan sekolah maupun desa. Nanti untuk AKM-nya bisa dilaksanakan sampai tanggal 7 April. Begitu. Sedangkan untuk GBB sendiri, teman-teman kan sudah kita mulai di tanggal 7 ya Bapak Ibu. Harusnya sih ada mahasiswa yang sudah selesai melakukan pembelajaran menggunakan GBB-nya. Jadi untuk AKM sendiri bisa dilaksanakan mungkin di awal April. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dita atas jawabannya ya. Jadi untuk AKM ini bisa dilakukan lebih dari tanggal 24 ya Mbak Dita ya. Jadi jangan khawatir bagi Bapak Ibu DPL yang mungkin mahasiswanya belum tiba di lokasi, kita masih ada waktu nih ya bagi mahasiswa nantinya untuk bisa untuk melakukan kegiatan AKM ini di sekolah penempatannya nanti. Selanjutnya mungkin saya ingin memberikan kesempatan lagi nih ya untuk bagi Bapak Ibu DPR yang sudah resen, ada Bapak Muhammad Siddiq nih ya, Bapak Muhammad Siddiq, bisa bertanya secara langsung Bapak yang sudah resen ini. Semoga bisa ya untuk bertanya secara langsung. Bapak Muhammad Siddiq. Ya, baik. Kalau belum bisa, ini ada pertanyaan lagi Mbak Dita dari kolom chat ya. Dari Ibu Endang Suhesti ini ya. Lokasi di sekolahnya itu terpencil, akses internet sangat sulit. Bagaimana dengan AKM yang sulit dilaksanakan ini, Ibu Mbak Dita ya? Ini ada pertanyaan dari Ibu Endang, silakan untuk dijawab Mbak Dita. Baik untuk Ibu Endang, jadi memang AKM ini ada versi offline-nya Bapak Ibu. Jadi memang bisa dilaksanakan tidak menggunakan internet. Tapi mungkin tantangannya adalah untuk download aplikasinya, untuk upload hasil pretestnya, dan untuk download modul-modulnya, itu memang membutuhkan internet. Tapi kalau untuk kegiatannya sendiri tidak membutuhkan internet. Karena ada mode offline yang bisa teman-teman gunakan. Pun tidak harus menggunakan laptop, tapi bisa menggunakan Android. Begitu Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dita. Jadi untuk kegiatan AKM ini bisa dilakukan secara offline juga ya, melalui aplikasi yang sudah bisa di-download atau diunduh melalui apps Google Play Store atau Android, dan juga
berbasis laptop ya, seperti itu Windows. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu DPL ya melalui kolom chat. Bentar. Izin bertanya, Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Sawia. Izin bertanya, bagaimana dengan sekolah yang di bawah naungan pondok pesantren yang sebentar lagi akan ada libur nih ya selama mungkin 1 bulan nih. Kira-kira bagaimana Ibu Mbak Dita terkait dengan kasus seperti ini? Ya, untuk AKM-nya yang di pondok pesantren, memang ada juga sekolah-sekolah yang libur ya Bapak Ibu ketika puasa. Mungkin bisa diusahakan untuk melaksanakan minggu depan, begitu. Karena kan AKM ini hanya untuk kelas 5 dan kelas 8 ya Bapak Ibu. Hanya 1 kelas saja untuk yang wajib dilaksanakan oleh KM3. Jadi kami berharap bahwa Bapak Ibu bisa mendampingi teman-teman mahasiswa untuk mengusahakan melakukan kegiatan AKM kelas ini sebelum bulan April begitu, karena kan Mohon maaf Mbak Dita, masih termute Mbak Dita. Ya, jadi untuk melakukan kegiatan AKM kelas ini, kan memang Bapak Ibu sudah kita info begitu ya ke teman-teman mahasiswa dari tanggal 15 Maret begitu Bapak Ibu. Jadi sih harusnya teman-teman sudah bisa melaksanakan ya Bapak Ibu. Pun yang terkendala kita sudah memberikan panduan teknis yang bisa dibaca oleh teman-teman mahasiswa dengan mode offline. Nah, kan awalnya memang kegiatan ini akan selesai di tanggal 23. Kemudian kami tambahkan lagi selesai di tanggal 31. Nah, karena memang teman-teman yang berpindah baru akan sampai akhir minggu ini atau akhir minggu depan, kami masih optimis begitu bisa teman-teman melaksanakan sampai tanggal 7 April begitu. Baik, terima kasih Mbak Dita terkait dengan pemaparan atau jawaban tadi ya terkait dengan AKM, kegiatan AKM ini. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mbak Dita dari Ibu Siti Khalifah nih ya. Mungkin masih beberapa ada DPR yang merasa bingung ya terkait dengan kegiatan AKM ini ya. Jadi Mbak Dita, yang disampaikan waktu presentasi adalah jadwal yang dilakukan oleh mahasiswa nih ya. Dan mohon dijelaskan apa sih umpan balik dari DPR yang perlu dilakukan sebetulnya? Silakan. Baik Bapak Ibu, betul jadwal yang saya sampaikan barusan adalah jadwal yang harus teman-teman mahasiswa lakukan di sekolah. Kenapa kita infonya ke DPL? Karena kan teman-teman terdekatnya itu adalah Bapak Ibu DPL begitu ya yang mendampingi teman-teman mahasiswa di lapangan. Jadi kami berharap mungkin ini juga sedikit terlambat begitu, kami mohon maaf. Semoga nanti bisa diperbaiki ke depannya bahwa semua informasi terkait mahasiswa akan kami berikan dulu kepada Bapak Ibu DPL agar Bapak Ibu mengerti sebetulnya apa yang harus teman-teman lakukan. Nanti akan menjadi perpanjangan tangan kami untuk menjelaskan lebih detail lagi ke teman-teman mahasiswa. Kalau terkait umpan balik apa sih yang bisa Bapak Ibu gali dari AKM ini? Nah, mungkin begini, teman-teman kan melakukan AKM di kelas 5 dan kelas 8, yang mana teman-teman akan mengunduh hasil tesnya, teman-teman akan mengunduh modul sesuai dengan hasil tes anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi bagaimana menurunkan modul-modul pembelajaran ini menjadi strategi pembelajaran yang bisa dilaksanakan di kelas. Misalnya, anak kelas 5 di sekolah A masih ada di level kelas 4 untuk kemampuan membaca. Nah, teman-teman kan akan download modulnya sesuai dengan hasil AKM ini. Kemudian Bapak Ibu bisa menggali ke teman-teman mahasiswa, mengajak berdiskusi, kira-kira dengan modul seperti ini, teman-teman akan menurunkan menjadi strategi seperti apa? Oh, misalnya untuk yang belum lancar membaca, kita akan membuat pengayaan setengah jam pasca pulang sekolah. Oh, yang belum bisa berhitung, misalnya kita akan buatkan alat belajar misalnya dengan menggunakan lidi, misalnya. Atau dengan menggunakan daun-daun kering di sekitar sekolah sambil bermain games. Nah, itu yang kami harapkan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu DPL. Jadi tidak hanya membuat teman-teman melakukan sudah selesai, tapi juga bagaimana memfasilitasi
untuk mengolah apa yang sudah dilakukan menjadi hal yang konkret yang bisa teman-teman lakukan di sekolah masing-masing. Begitu Bapak Ibu DPL. Baik, terima kasih penjelasannya Mbak Dita. Ini mungkin dapat menjadi penggambaran yang sangat detail ya bagi Bapak Ibu DPL yang saat ini mungkin masih merasa kebingungan ya terkait dengan apa sih hal yang perlu dilakukan sebagai DPL untuk memberikan umpan balik kepada kegiatan pendampingan kepada mahasiswa yang saat ini sedang tugas di lokasi penempatan saat ini. Mungkin ini ada pertanyaan lagi lanjutan dari Mbak Dita dari Bapak atau Ibu Putu Agus ya ini ya. Selamat sore, saya Putu dari Kampus Mengajar Kota Kupang. Info dari mahasiswa kami, mereka tidak tahu kalau ada seruan tentang AKM. Justru mereka tahu info tersebut dari saya, sementara saya mengikuti info dari IG Kampus Mengajar. Wah, ini malah justru update ya, lebih update dosennya daripada mahasiswanya nih ini. Apakah ada pedoman yang bisa mahasiswa pelajari nih, Mbak Dita? Ya, baik Bapak Ibu, saya mau beri apresiasi dulu untuk Bapak Ibu dosen yang sudah proaktif ya, maksudnya menemukan pengumuman lebih awal gitu ya, padahal sebetulnya teman-teman mahasiswa sudah kami info tidak hanya di Instagram, tapi juga di Telegram, begitu ya, Telegram resmi maupun Telegram yang tidak resmi. Karena saya tahu teman-teman banyak membuat grup Telegram yang lainnya, begitu. Itu sudah di-share. Kami selalu juga tidak hanya satu kali gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kenapa tidak tahu, bisa jadi mungkin mahasiswa yang Bapak Ibu DPL dampingi belum masuk nih ke grup Telegram resminya Kampus Mengajar. Seperti itu. Apakah ada panduan terkait AKM? Ada, Bapak Ibu. Kami punya 6 modul dalam bentuk PDF yang sudah kami share ke teman-teman mahasiswa, baik itu di grup Telegram, baik itu di Spada. Spada itu merupakan aplikasi yang memang bisa teman-teman akses untuk seluruh materi pembekalan yang sudah diterima oleh teman-teman mahasiswa dan juga untuk panduan teknis AKM ini. Jadi sebetulnya sudah ada. Jadi kalau misalnya bertanya bisa online, bisa offline, bisa online, itu sudah ada di panduan. Jadi sebetulnya kami sudah betul-betul membekali teman-teman itu 2 kali materi offline-nya teman-teman terkait AKM. Yang pertama teorinya, yang kedua teknisnya, yang ketiga teman-teman mencoba melakukan AKM kelas dengan juga dikasih juga panduan 6 modul. Nanti modul ini akan kami share juga ke Bapak Ibu. Rekaman sore ini akan di-share juga, PowerPoint yang saya presentasikan akan di-share juga di grup Telegram resmi ya, linknya Bapak Ibu begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dita. Jadi untuk Bapak Ibu DPL yang mungkin saat ini terlambat untuk mengikuti kegiatan Zoom pada siang hari ini, jadi jangan khawatir, kita akan memberikan seluruh materi terkait dengan forum pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti kita akan membagikan semua dan juga termasuk link absensi nanti Bapak Ibu bisa untuk mengisi di sana ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Mbak Dita, ini ada pertanyaan lagi ya dari mungkin ini pertanyaan yang bisa saya gabung ya terkait dengan pelaksanaan AKM ini ya. Untuk pelaksanaan AKM ini, apakah pelaksanaan AKM ini dilaksanakan setiap minggu? Dan saat ini nih ada kondisi di mana AKM ini tidak ada di sekolah tersebut, tidak ada perangkat komputer dan WiFi. Jadi selama ini sekolah numpang ke sekolah lain dan Capsek ini terkesan tidak kooperatif pada mahasiswa dan ini membuat mahasiswa kebingungan nih. Silakan Mbak Dita bisa dijawab 2 pertanyaan tersebut ya. Oke, terima kasih Mas Yana. Jadi Bapak Ibu begini, AKM hanya dilaksanakan 1 kali. Untuk siapa? Untuk kelas 5 dan kelas 8, 5 SD dan 8 SMP. Menggunakan apa? Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan handphone. Laptop dan handphone siapa? Kalau di sekolah ada, bisa menggunakan meminjam fasilitas yang dimiliki sekolah atau guru, pun kalau tidak ada, bisa menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Saya yakin teman-teman sudah bawa handphone atau laptop gitu ya ke daerah, itu bisa digunakan. Dengan mode apa? Mode offline, Bapak Ibu. Jadi sebetulnya AKM ini sudah bisa dilaksanakan menggunakan perangkat Android, dilakukan secara offline. Mungkin saya mau cerita juga gitu kan. Saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu mahasiswa yang di Lombok, dia menggunakan 1 laptop dan 1 handphone untuk melakukan AKM kelas dan berhasil sudah selesai. Jadi sebetulnya sangat amat bisa kalau misalnya daerahnya tidak ada sinyal. Nah, mungkin mahasiswa bisa didelegasikan untuk pergi sebentar ke daerah yang dekat di desa perwakilannya untuk mendownload aplikasi AKM di laptop maupun di handphone.
Tapi kalau mau lebih mudah untuk daerah-daerah yang memang tidak ada sinyal, bisa dilakukan menggunakan aplikasi Android sehingga ketika tesnya itu offline, begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dita. Mungkin ini jadi ada cerita baik juga ya dari mahasiswa di mana sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan secara bersama-sama untuk bisa mensukseskan kegiatan AKM ini. Salah satunya dengan menggunakan fasilitas yang mungkin dibawa oleh mahasiswa dan juga mungkin salah satu inventaris laptop sekolah ataupun handphone sekolah untuk bisa digunakan secara bergilir ya seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di lapangan, dan ini juga mungkin tadi untuk penjelasan Mbak Dita ya, berarti Bapak Ibu DPL ini dimohon untuk bisa mengarahkan mahasiswa ini bisa untuk berpikir secara kreatif ya untuk menjadi problem solver dari setiap kendala yang ada seperti itu. Dan ini mungkin Mbak Dita ada pertanyaan lagi nih ya terkait dengan kegiatan observasi dan mungkin assessment ini ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Adi Yusuf. Ini ingin izin bertanya. Mungkin mohon bisa dijelaskan kembali mengenai observasi ini meliputi apa saja dan instrumen assessment-nya apa nih? Terima kasih Mbak Dita. Oke, baik. Akan Mbak Dita dijawab. Jadi untuk yang pertama, asesmennya seperti apa? Mungkin sebentar saya share ya Bapak Ibu untuk secara garis besar. Karena ini masih dalam tahap peninjauan, nanti baru akan di-share itu awal April. Secara garis besar, kami itu lebih kepada untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan sekolah. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ini mungkin sambil menunggu narasumber kita untuk mencari file yang mungkin bisa ditunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin izinkan saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu DPL sekalian untuk bisa mengisi link absensi yang sudah diberikan oleh tim panitia kampus mengajar. Dan Bapak Ibu bisa mengisi link absensi di sana dan tidak melakukan absen ya di kolom chat seperti itu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mungkin terlambat hadir pada kegiatan forum pada siang hari ini, kami jangan khawatir, kami akan memberikan materi dan juga hal-hal apa saja yang mungkin terkait dengan kegiatan forum kita pada siang hari ini melalui link drive yang nanti akan disampaikan oleh panitia melalui grup Telegram resmi dari kampus mengajar angkatan ketiga. Mungkin bagi tim panitia kampus mengajar mungkin bisa di-share kembali link absensinya bagi Bapak Ibu mungkin terlambat belum bisa mengakses link absensinya. Silakan Mbak Dita, apakah sudah bisa ditayangkan mungkin? Oke, terima kasih Mas. Silakan Mbak Dita. Bapak Ibu, ini mungkin sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah fix akan kami share pastinya untuk Bapak Ibu DPL dulu, baru nanti akan kita share ke teman-teman mahasiswa agar nanti bisa dipahami dulu oleh Bapak Ibu, kemudian nanti dibantu dijelaskan ulang ke teman-teman mahasiswa. Saya share screen ya Bapak Ibu. Ini baru proses kami peninjauan, ini jadi belum fix Bapak Ibu. Jadi sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke. Jadi ini formnya dalam bentuk Google Form. Teman-teman akan mengisi ini, jadi mulai dari nama kelompoknya, NPSN sekolah, nama sekolah sasaran, desa penempatan, kecamatan penempatan. Jadi sedetail itu mengenai domisilinya teman-teman di sekolah maupun di desanya. Nanti akan kami tambahkan nama DPL juga. Gitu. Nah, kemudian nama kepala sekolah. Jadi ini sebetulnya lebih kepada informasi-informasi di sekolah mengenai kepala sekolah, guru, operator, proktor, kemudian tentang sekolahnya, keadaan gedung, jumlah ruang kelas, deskripsikan keadaan ruang kepala sekolah. Jadi betul-betul apa yang dilihat di sekolah oleh teman-teman. Nanti kalau misalnya desa itu beda lagi instrumennya. Jadi memang ada dua, ada yang sekolah, ada yang desa. Kenapa ini menjadi penting? Agar kami juga tahu yang di Jakarta sebetulnya bagaimana sih keadaan teman-teman di desa penempatannya. Bagaimana sih keadaan sekolah-sekolah sasaran dari kampus mengajar ini.
Makanya untuk yang KM3, ini baru untuk KM3, KM sebelumnya belum ada Bapak Ibu. Jadi ini kami coba rumuskan, nanti ada panduannya, akan kami berikan juga kepada Bapak Ibu DPL, mungkin di awal April, akan kami berikan panduan. Begitu. Ini seperti ini bentuknya. Kurikulum yang digunakan, asal kurikulum yang dilakukan, seperti itu, muatan lokal. Nah, jadi memang sedetail ini. Ini juga mungkin nantinya akan jadi database yang memudahkan kalau amit-amit ada apa-apa yang terjadi dengan mahasiswa, kita mudah bisa menghubungi pihak sekolahnya. Karena kadang kan kita agak susah menjangkau karena jauh dari kami, begitu Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan ada database ini, kami lebih mudah cepat bertindak ketika amit-amit ada apa-apa yang terjadi di lapangan, begitu Bapak Ibu. Mungkin nanti kita akan share lebih lengkapnya panduan teknisnya di awal April ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita atas pemaparan materinya ya. Tadi pemaparan terkait dengan form yang mungkin digunakan ketika asesmen itu dijalankan oleh mahasiswa. Ini mungkin ada pertanyaan juga Mbak Dita terkait dengan kegiatan AKM ini. Jadi saat ini AKM itu banyak sekolah yang mengatakan bahwa AKM bagi kelas 5 SD itu sudah dilakukan di AKM tahun 2021 sebetulnya gitu. Dan apa sih sebenarnya mungkin perbedaannya yang mungkin itu bisa disampaikan kepada pihak sekolah. Dan ini ada pertanyaan juga dari beberapa DPR, apakah sebetulnya AKM itu bisa dilaksanakan di kelas 4 atau kelas lainnya nih? Seperti itu. Silakan Mbak Dita. AKM yang sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah sebelumnya di tahun 2021 itu adalah tanda kutip percobaan Bapak Ibu, dalam artian belum semua sekolah melaksanakan kegiatan AKM. Nah, harapannya mahasiswa kampus mengajar dapat berkontribusi untuk menyebarkan atau untuk mengenalkan dan mengajak sekolah melakukan kegiatan AKM ini, sehingga semakin banyak sekolah yang sudah melakukan AKM kelas ini. Nah, kalau yang sudah bagaimana? Yang sudah malah menurut kami akan jauh lebih baik, karena nanti bisa di-compare Bapak Ibu hasilnya. Apakah ada peningkatan dari yang 2021 ke 2022. Nah, kalau kenapa hanya kelas 5? Karena kami pribadi tidak ingin membebani teman-teman terlalu banyak kegiatan pre-test dan nanti post-test ini. Kami cukup fokus pada kelas 5 dan kelas 6, karena di AKM 2021 juga fokusnya di kelas 5, kelas 6. Tapi kalau misalnya nih ada sekolah yang sudah selesai minggu lalu terkait AKM kelas 5 dan kelas 6, boleh tidak untuk kelas lain? Sangat amat boleh sekali. Karena di web AKM-nya memang ada modul untuk kelas 1 sampai kelas 6 dan juga SMP. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau mencoba mendownload aplikasinya, nanti boleh dibaca dulu panduan teknisnya, karena itu tidak ada di Play Store atau di web AKM-nya. Nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan akun AKM mahasiswa, barangkali mau mencoba untuk membantu begitu ya, memudahkan teman-teman memahami, nanti boleh setelah selesai sesi ini akan langsung kami share link Google Drive-nya di grup Telegram. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dita untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ini menjawab juga ya bagi Bapak Ibu yang menanyakan terkait dengan apa sih aplikasinya, apa sih kita coba dong mau lihat juga gitu ya. Itu nanti akan disampaikan juga di grup resmi Telegram ya, Kampus Mengajar Angkatan Ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung untuk memantau nanti ya ketika di grup nanti apakah sudah ada informasi tersebut atau belum. Nah, ini mungkin Mbak Dita masih ada pertanyaan juga nih terkait dengan GBB ini ya. Apakah semua mahasiswa yang saat ini bertugas di sekolah itu wajib untuk melakukan GBB ini ya, dan atau hanya perwakilan mahasiswa di setiap sekolah, karena pada kenyataannya hanya ada satu orang mahasiswa di SD 4 Segobang Banyuwangi yang mendapatkan email terkait dengan GBB ini. Ya, Bapak Ibu, jadi untuk kegiatan kelompok hanya untuk AKM kelas saja. Tapi kalau untuk GBB itu memang pelajaran individu masing-masing mahasiswa. Nah, kemarin kan memang di data kami juga ada beberapa perubahan begitu Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang pada akhirnya ketinggalan dapat emailnya. Mungkin sebagai info juga bahwa GBB ini dibagi menjadi 3 angkatan. Dalam artian, angkatan pertama itu mendapat waktu untuk mengerjakan atau belajar menggunakan GBB ini di tanggal 7 sampai tanggal 13. Lalu di minggu berikutnya ada angkatan 2 dan minggu sekarang di angkatan 3. Nah, kami sudah men-share Google Form ke teman-teman mahasiswa, baik itu di grup Telegram resmi maupun non-resmi, untuk melaporkan apabila belum
mendapatkan email. Jadi kemarin kami bikin beberapa link yang memang difokuskan untuk teman-teman yang misalnya, oh Kak, saya dapatnya minggu pertama, tapi saya tidak buka email. Oke, kami berikan kesempatan kedua, itu nanti masih bisa dilakukan di awal April. Selama teman-teman melapor kepada kami coba untuk memfasilitasi begitu ya, agar teman-teman masih bisa melakukan di waktu berikutnya. Begitu Bapak Ibu kalau untuk YBB. Jadi mungkin nanti mahasiswanya bisa langsung lapor ke Helpdesk ya, Bapak Ibu, untuk siapa saja namanya, nama lengkap dan email MBKM-nya. Nanti akan kami send link untuk ke emailnya. Kalau ditanya apakah belajar GBB ini menghabiskan waktu teman-teman mahasiswa di penugasan, tidak. Jadi memang GBB ini bisa dilaksanakan bertahap. Misal, saya dapat waktu untuk mengerjakannya minggu ini misalnya. Oh, saya baru ada luang di hari Selasa. Oh, saya mau belajar modul 1 dulu, plus evaluasinya. Nanti terlihat ada persentase kamu sudah melaksanakan berapa persen. Oh, saya baru ada luang lagi hari Jumat. Ya sudah, saya lanjutkan modulnya dan mengerjakan evaluasi di hari Jumat. Jadi ini kami tuh mengapa membuat seperti itu agar tidak mengganggu kegiatan teman-teman mahasiswa. GBB dikerjakan mulai dari hari Senin jam 12 sampai hari Minggu jam 12 ditutupnya. Jadi selama di waktu itu teman-teman mau dibagi-bagi mengerjakannya tidak masalah. Misalnya saya mau satu modul satu hari, ya nggak masalah selama teman-teman tetap di jadwalnya. Karena kalau sudah keluar jadwal, auto di-lock Bapak Ibu. Nah ini juga kemarin cukup menumbuhkan keriuhan dari teman-teman. Saya baru modul 2, belum bisa lanjut. Nah karena memang teman-teman mungkin tidak cermat membaca perintahnya atau aturannya gitu. Padahal semuanya sudah ada, sudah kami jelaskan. Begitu sih Bapak Ibu terkait PBB ini. Baik, terima kasih Mbak Dita mungkin atas penjabaran yang sangat lengkap kali ya tadi ya Mbak Dita ya, untuk terkait dengan kendala-kendala yang mungkin dialami mahasiswa atau mungkin kebingungan DPL yang saat ini sudah dilaksanakan ya di sekolah penempatan mahasiswa nih. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian, waktunya kita tinggal 5 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian, mungkin saya izin membacakan beberapa pertanyaan lagi yang mungkin masuk. Ini saya masih scroll mungkin dari banyak banget ya Mbak Ita terkait kesalahan-kesalahan teknis. Mungkin ini kesalahan-kesalahan teknis yang mungkin atau mungkin kendala-kendala yang disampaikan juga oleh Bapak Ibu DPR terkait dengan program AKM mahasiswa yang AKM yang dilakukan oleh mahasiswa di lokasi penempatan ya. Tapi kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah melaporkan juga bahwa AKM di sekolahnya sudah berjalan dengan lancar ya. Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih sekali atas pendampingannya kepada mahasiswa yang saat ini bertugas di lokasi penempatan. Dan mungkin Mbak Dita sedikit karena sudah tidak ada pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat dari kegiatan forum pada siang hari ini. Izinkan Mbak Dita, saya mau izinkan kami mohon kepada Mbak Dita untuk bisa menyampaikan pesan ya mungkin bagi Bapak Ibu dosen yang saat ini akan mungkin bagi beberapa yang belum akan mendampingi mahasiswa untuk melakukan kegiatan AKM dan lebih secara luasnya adalah mendampingi mahasiswa yang mungkin saat ini akan masuki bulan selanjutnya nih untuk di lokasi penempatan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu yang terus semangat begitu ya hadir di forum kita hari ini. Rencananya ke depannya kita akan ada forum DPL 1 bulan sekali. Mungkin nanti waktunya bisa lebih panjang ya Bapak Ibu ya, sehingga saya bisa menjaring banyak cerita baik dari Bapak Ibu yang sudah lakukan di sekolah. Mungkin nanti kita bisa agendakan setelah Lebaran sekaligus silaturahmi, makan kue bareng secara online gitu ya. Jadi sekalipun ngobrol-ngobrol begitu. Nah, mungkin kalau dari saya juga ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendampingi teman-teman mahasiswa di 1 bulan pertama ini. Ada yang sudah menyelesaikan AKM-nya, terima kasih banyak. Mungkin yang belum, saya percaya dan yakin saat Bapak Ibu berusaha dan memfasilitasi teman-teman dan membantu kami menjadi perpanjangan tangan kami untuk menjelaskan terkait yang kita bicarakan hari ini, pasti selalu ada jalan. Saya titip semangat, saya salam hormat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti kita bisa cerita-cerita lagi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk sharingnya. Ini akan
oh makan kue secara offline boleh, nanti saya diundang ya Bapak Ibu, kita ketemu di mana gitu ya, janjian juga boleh. Dan nanti Bapak Ibu kita ngopi online, oh boleh, 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 nanti ngopi online, ngirop online juga boleh Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan teman-teman mahasiswa, kami pun akan menyampaikan yang barusan saya jelaskan di slide ke teman-teman mahasiswa juga, jadi nanti informasinya akan sampai ke dua pihak. Nanti harapannya dari kami Bapak Ibu bisa memfasilitasi teman-teman, kalau memang ada yang ditanyakan bisa langsung bertanya di helpdesk. Insya Allah nanti jawabannya juga balik ke saya akan coba jawab lebih cepat begitu Bapak Ibu, agar kebingungan-kebingungannya bisa kami bantu uraikan dan bisa diselesaikan. Gitu. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat munggahan, selamat puasa, semoga berkah untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Dita, pesan yang sangat lengkap sekali ya sudah disampaikan oleh Mbak Dita. Saya Senoni selaku moderator pada siang hari ini. Kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan ataupun yang tadi terlambat masuk dan menanyakan apakah ada rekaman yang bisa diputar ulang, nanti Bapak Ibu jangan khawatir, nanti Bapak Ibu akan diberikan link Google Drive yang berisi materi kegiatan pada sore hari ini dan juga link rekaman YouTube pada sore hari ini juga. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kami akan menginformasikan link-link tersebut melalui grup Telegram resmi Kampus Mengajar Angkatan 3 yang berisi Bapak Ibu DPL Kampus Mengajar Angkatan 3. Jadi Bapak Ibu DPL yang belum masuk kepada grup Telegram, nanti mohon bisa mengecek di laman BKM-nya, karena di laman BKM sudah ada link grup resmi Telegram KM3. Dan apabila Bapak Ibu ada kendala lain terkait dengan Kampus Mengajar Angkatan 3 di luar kegiatan AKM dan belum terakomodir di sini, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan kepada fitur Child Help Desk yang ada di laman MBKM Bapak Ibu sekalian. Untuk kegiatan sore hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk menutup kegiatan pada sore hari ini dengan salam. Tapi sebelumnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan forum pada sore hari ini banyak sekali kekurangan dan banyak sekali kendala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.